Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini 10 Maret 2022 seperti biasa akan memberikan mengenai market update dan juga rekomendasi saham. Oke, kita langsung aja. Wall Street ditutup menguat signifikan pada perdagangan 9 Maret 2022 yang dipimpin oleh Nasdaq yang naik 3,59%. Investor terlihat melakukan aksi bargain hunting pada saham-saham sektor perbankan dan teknologi di tengah harapan terdapatnya resolusi konflik Rusia-Ukraina. Sementara itu, harga minyak global turun tajam pasca Uni Emirat Arab mendukung peningkatan produksi untuk mencegah dampak disrupsi suplai dari Rusia. Dari dalam negeri sendiri, IHSG mampu rebound sebesar 0,74% ke level 6.864, yang dipimpin oleh sektor properti menguat 3,89%. Selain itu, sektor transportasi dan logistik juga berhasil naik 3,13% seiring dengan relaksasi syarat perjalanan yang tidak lagi memerlukan hasil PCR maupun antigen. Secara teknikal, indeks acuan berpotensi untuk melanjutkan penguatan dengan proyeksi rentang pergerakan di area 6.850 hingga 6.950. Oke, kita lanjut. Company news. Pertama itu ada Wood. PT Integra Indokabinet Tbk akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Integra Indokabinet tahap 2 tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar 250 miliar rupiah yang terdiri dari seri A sebesar 197,47 miliar rupiah dan seri B sebesar 52,53 miliar rupiah. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja, antara lain pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, beban produksi, beban pemasaran, dan lain-lain. Kedua itu ada dari GEMS. PT Golden Energy Mines Tbk sepanjang 2021 membukukan laba bersih senilai 348 juta US dollar atau melonjak 274% dibanding tahun 2020. Kenaikan laba dipicu dari pendapatan kontrak dengan pelanggan naik 49,38% menjadi 1,585 miliar US dollar. Adapun penjualan ke luar negeri naik 60,5%, sedangkan penjualan dalam negeri sendiri tumbuh 32,9%. Ketiga itu ada dari ASII. PT Astra International Tbk siap melakukan ekspansi tahun ini dengan menyiapkan belanja modal sebesar 19 triliun rupiah pada tahun 2022. Adapun belanja modal ini salah satunya akan digunakan untuk pergantian alat berat bisnis jasa pertambangan yakni PT Pama Persada Nusantara. Oke, untuk berita domestik sendiri yaitu optimisme konsumen menurun pada Februari. Bank Indonesia mengungkapkan keyakinan konsumen menurun pada bulan Februari 2022. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen sebesar 113,1 atau turun dari 119,6 pada bulan sebelumnya. Pelemahan ini disebabkan oleh menurunnya kedua komponen pembentuk yaitu indeks kondisi ekonomi dan indeks ekspektasi konsumen. IKE pada bulan laporan sebesar 95,5 atau kembali ke zona pesimistis dari bulan sebelumnya, sedangkan IEK tercatat turun ke level 130,8. Lalu dari globalnya sendiri ada berita mengenai Fitch turunkan rating Rusia ke C. Pada hari Selasa, Fitch menurunkan peringkat obligasi Rusia sebesar 6 tingkat lebih jauh ke dalam teritori jang, menjadi C dari B. Pasar keuangan negara tersebut kacau setelah berbagai sanksi dari negara barat setelah menginvasi Ukraina, meningkatkan kekhawatiran mengenai kemampuan dan kesediaan Rusia untuk membayar utang. Lebih jauh lagi, pada 16 Maret, Rusia harus membayar kupon 107 US dollar dalam jutaan, di mana dalam 2 obligasi, meskipun ada waktu tenggang selama 30 hari untuk melakukan pembayaran. Oke, kita lanjut untuk kalender, corporate calendar itu. Hari ini ada RUPS dari emiten PYFA dan BMRI, serta cum dividen dari BBRI. Oke, kita bahas mengenai daily technicalnya. Kemarin indeks ditutup menguat 0,74% ke level 6.864, di mana transaksinya itu yaitu 31,117 triliun rupiah. Prediksi hari ini upward ke level 6.850 hingga 6.950. Indikasinya adalah bullish harami, MACD negatif, dan stochastic oversold.
Untuk rekomendasi saham yang pertama itu ada JPFA, PT Java Confit Indonesia Tbk. Hari ini prediksinya yaitu buy dengan target price 1790 dan stop loss di 1639. Indikasinya adalah breakout falling wedge, MACD positif, dan stochastic golden cross. Kedua itu ada BMRI, di mana hari ini prediksinya yaitu buy dengan target price di level 8.050 dan stop loss di 7.600. Indikasinya yaitu inverted hammer, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Kemudian yang ketiga itu ada BSDE, PT Bumi Serpong Damai Tbk, di mana rekomendasinya hari ini yaitu buy dengan target price di level 1080 dan stop loss di angka 1000. Indikasinya adalah two white soldiers, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian ada PTPP, hari ini rekomendasinya itu buy dengan target price di level 1065 dan stop loss di 990. Indikasinya adalah two white soldiers, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Kemudian ada MEDC, PT Medco Energy International Tbk, hari ini rekomendasinya adalah buy, target price-nya di level 760 dan stop loss-nya di 640. Indikasinya adalah spinning, MACD negatif, dan stochastic downtrend. Oke, sekian hari ini. Terima kasih.